Dr. Hayat coba. Udah bisa. Dan dimulai nih. Nah, Bisa sih bang. oh ya, jadi mulai aja nih kan. Laila. Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi anak-anak. Apa kabar semua? Pagi Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, karena sekarang kita lagi musim corona atau pandemi COVID-19, jadi selalu diusahakan untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti tetap di rumah, kalaupun keluar jaga jarak dan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan ya. Baik Pak. Uh, jadi sebagaimana jadwal kita seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Nah, di sini Bapak akan menunjuk salah seorang murid Bapak untuk memimpin doa. Bapak persilakan untuk anak Bapak Ahmad Saratul Anam untuk memulai doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Uh, Amin. Oke, terima kasih untuk anak Bapak Anam ya, sudah memimpin kawan-kawannya berdoa. Jadi sebelum memulai pembelajaran, di sini Bapak akan mencoba menyampaikan tujuan dan juga materi dari pembelajaran yang akan kita pelajari saat hari ini. Jadi hari ini kita akan mencoba belajar tentang syahadat. Nah, adapun tujuan hari ini, besar harapan Bapak anak-anak sekalian itu mengetahui 2 kalimat syahadat, bisa menghafalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar, dan juga memahami makna dari 2 kalimat syahadat. Selain itu juga Bapak harap anak-anak Bapak ini bisa menerima dan juga mengakui 2 kalimat syahadat itu sendiri ya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini, Bapak punya aturan sendiri ya, karena kita ini kan sistem daring ya, untuk menghindari kesalahan atau miskomunikasi. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak untuk mematikan mikrofonnya. Jadi nanti mungkin bisa dinyalakan ketika Bapak mulai mengajukan pertanyaan atau mengajukan kuis ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Untuk sebelum pembelajaran juga Bapak akan mengabsen putra-putri Bapak ini ya. Nanti kalau untuk yang dipanggil namanya mungkin bisa dinyalakan videonya dan setelah itu bisa dimatikan lagi ya untuk sekedar absen aja ya. Baik, yang pertama Yuli udah hadir Yuli ya? Mungkin boleh dinyalakan mikrofonnya, hadir gitu. Hadir Oke. Pak. Oke, boleh dimatiin lagi. Coba sekarang untuk Putri Sakina, apa sudah hadir? Putri Sakina belum hadir ya? Belum Pak. Oke, Bapak. Oh, belum ya? Oke. Sekarang Bapak lanjut ke anak Bapak Farhan, udah hadir? Hadir, Pak. Oke, Alhamdulillah. Untuk Anam, udah hadir? Yang Hadir paling Pak. rajin kayaknya ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Langsung saja. Jadi, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, hari ini kita belajar tentang syahadat. Bapak akan coba buka file presentasi, jadi mohon diperhatikan ya.
Nah, kira-kira untuk anak-anak Bapak ini sudah nampak tampilan PowerPoint-nya? Mungkin boleh dijawab dengan menyalakan kembali mikrofonnya. Halo? Belum, Pak. Halo. Ya, sudah ya? Ya. Sudah tampil kan ya? Sudah tampil, Pak. Oke. Nah, jadi syahadat itu berasal dari bahasa Arab. Yang asal katanya itu syahidah. Sedangkan untuk artinya sendiri itu bisa persaksian atau perjanjian. Diulang lagi, syahadat itu berasal dari bahasa Arab. Yang mana itu katanya syahidah yang memiliki arti persaksian atau perjanjian. Sekali lagi kita ulangi biar kita mudah menghafalnya. Syahadat itu berasal dari bahasa Arab. Nah, asal katanya sendiri dari kata syahidah, yang mana artinya persaksian dan perjanjian. Sekali lagi kita ulangi, syahadat berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu syahidah, dan artinya persaksian atau perjanjian, ya. Nah, untuk syahadat ini sendiri, syahadat itu dibagi atas dua, yaitu pertama syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Syahadat itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya itu syahidah yang memiliki arti persaksian atau perjanjian. Nah, jangan lupa ya anak-anak ya, syahadat berasal dari bahasa Arab, yang mana asal katanya itu syahidah yang memiliki arti persaksian atau perjanjian. Nah, untuk syahadat sendiri dibagi atas dua, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Coba kita ulangi lagi. Jenis-jenis syahadat itu ada dua, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Nah, kembali kita ulangi, jenis-jenis syahadat itu ada dua, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Nah, di sini kita masuk ke poin selanjutnya. Syahadat tauhid, nah, dari asal kata tauhid itu maknanya itu esa. Esa itu artinya satu. Nah, kalau misalkan satu berarti tak ada yang lain. Nah, kembali kita ulangi, syahadat tauhid dengan asal kata tauhid memiliki arti esa, yang mana arti esa sendiri itu satu. Kalau satu berarti tak ada yang lain. Kembali untuk mengulang agar lebih cepat menghafal, syahadat tauhid sebagaimana asal katanya tauhid itu maknanya esa. Esa sendiri memiliki arti satu. Nah, satu itu artinya tak ada yang lain, ya. Nah, selanjutnya masuk ke lafaz dari kalimat syahadat. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, kalimat syahadat itu terbagi atas dua. Nah, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Syahadat tauhid sendiri itu memiliki makna esa. Tauhid berarti esa. Esa berarti hanya satu. Hanya satu artinya tak ada yang lain. Nah, berikut ini adalah lafaz dari syahadat tauhid. Nah, adapun lafaznya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau anak-anak yang belum bisa baca Arabnya boleh dibaca Latinnya ya. Ini udah Bapak tampilkan juga untuk Latinnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Mungkin bisa dicoba sama anak-anak di rumah mencoba untuk melafalkan dua kalimat syahadat tauhid ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Tunggu sebentar ya. Oke, Putri baru bergabung ya. Pak. Oke, sekarang Bapak akan mencoba mengulangi tadi peraturan belajar dari Bapak ya. Jadi tolong dimatikan untuk mikrofonnya. Kalau bisa ditampilkan mungkin videonya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Karena anak kita Putri baru datang, Bapak akan mencoba untuk mengulang lagi.
Jadi materi kita saat ini adalah tentang dua kalimat syahadat. Syahadat sendiri berasal dari bahasa Arab yang awal katanya adalah syahida, memiliki arti persaksian atau perjanjian. Ini pas Bapak ngasih materi, diusahakan untuk anak-anak Bapak mengulang juga ya, biar terbiasa dengan kalimat ini dan ketika ditanya juga bisa gitu. Jadi lebih mudah untuk menyerap ilmu yang Bapak sampaikan. Bapak ulangi lagi, syahadat memiliki berasal dari bahasa Arab yang awal katanya adalah syahida, memiliki arti persaksian dan perjanjian. Semoga bagian syahadat ini sudah dipahami sama anak-anak Bapak. Selanjutnya, adapun untuk jenis-jenis syahadat itu terbagi atas dua. Nah, duanya itu adalah yang pertama syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Kita ulangi lagi, jenis-jenis syahadat itu terbagi atas dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Oke, jangan lupa kembali kita ulangi, jenis-jenis syahadat itu terbagi atas dua, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Oke, selanjutnya untuk bagian syahadat tauhid sendiri, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, karena ini pengulangan karena anak Bapak Putih baru masuk ya, baru gabung. Syahadat tauhid itu memiliki arti tauhid adalah esa. Esa berarti satu. Kalau satu artinya tak ada yang lain. Oke. Kembali kita ulangi, syahadat tauhid memiliki arti tauhid itu adalah esa. Esa berarti satu. Kalau satu artinya tak ada yang lain. Kembali kita ulangi agar lebih mudah untuk menghafal. Syahadat tauhid memiliki arti dari asal katanya tauhid adalah esa. Esa artinya satu. Nah, satu artinya nggak ada yang lain. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba melafalkan teks dari syahadat tauhid. Tadi udah ya, cuman sekarang kita coba ulang lagi biar lebih mudah untuk menghafalnya. Kita harus selalu mengulang-ulang apa yang kita coba untuk pahami. Lafaznya sendiri adalah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi di sini Bapak udah paparkan ada lafaz dari bahasa Arabnya, dan untuk anak-anak Bapak yang sekiranya belum bisa membaca bahasa Arab atau huruf hijaiyah, di sini Bapak juga udah cantumin tulisan Latinnya. Jadi kita coba bareng-bareng tanpa harus menyalakan mikrofonnya ya. Silakan anak-anak Bapak mencoba mengulang di rumah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kembali kita ulangi biar lebih memudahkan kita untuk menghafal. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, jadi kalimat syahadat tauhid ini sendiri memiliki arti. Nah, artinya adalah aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, atau sederhananya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kembali Bapak ulangi, arti dari asyhadu alla ilaha illallah adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, atau bisa juga aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oke, kembali Bapak ulangi untuk memudahkan kita untuk menghafal. Asyhadu alla ilaha illallah yang merupakan syahadat tauhid memiliki arti aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, atau lebih sederhananya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kembali Bapak ulangi, syahadat tauhid memiliki lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Lafaznya asyhadu alla ilaha illallah yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, atau boleh juga disederhanakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oke, semoga anak-anak Bapak paham untuk masalah syahadat tauhid ini. Next, selanjutnya kita akan masuk ke bagian syahadat Rasul. Nah,
Rasul sendiri memiliki arti utusan Allah. Nah, utusan Allah itu kan banyak, ada nabi, ada rasul. Nah, di sini dipaparkan syahadat rasul karena kita kan selalu diajarkan untuk selalu bersolawat dan juga mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi di sini syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Rasul sendiri memiliki arti utusan Allah atau seseorang yang diutus oleh Allah untuk umatnya. Nah, kembali Bapak ulangi, syahadat Rasul dengan dasar katanya Rasul memiliki arti utusan Allah. Utusan Allah yang dimaksudkan adalah seseorang yang diutus Allah untuk memimpin suatu kaum atau umat. Kembali Bapak ulangi untuk memudahkan kita untuk mengingat, syahadat Rasul dengan kata Rasul memiliki arti utusan Allah. Jadi, syahadat Rasul adalah syahadat yang berkaitan dengan utusan Allah. Ya, jadi kembali Bapak ulangi lagi, syahadat Rasul yang asal katanya itu Rasul memiliki makna utusan Allah atau seseorang yang diutus oleh Allah untuk suatu kaum atau umat. Kembali Bapak ulangi, syahadat Rasul memiliki makna Rasul yang artinya utusan Allah. Oke, selanjutnya setelah kita tahu makna dari Rasul, dari kata syahadat Rasul yang memiliki arti utusan Allah atau seseorang yang diutus oleh Allah memiliki lafaz sebagai berikut. Lafaznya sendiri berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali Bapak ulangi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak mengucapkan syahadat Rasul ini, ya Bapak harap anak-anak juga mengulanginya di rumah tanpa harus menyalakan mikrofon ataupun videonya. Nanti mungkin ada bagian tertentu saat Bapak suruh anak-anak sekalian menyalakan mikrofon ataupun videonya ya. Jadi kembali Bapak ulangi, syahadat Rasul dengan asal kata Rasul memiliki arti utusan Allah dengan lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali Bapak ulangi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebagaimana tadi lafaz syahadat tauhid, Bapak di sini nggak cuman menampilkan lafaz syahadat Rasul bahasa Arabnya aja. Jadi di sini udah ada juga untuk tulisan Latinnya. Barangkali ada anak-anak Bapak yang masih belum bisa membaca huruf hijaiyah atau bahasa Arab. Di sini sudah ditampilkan tulisan Latinnya. Jadi mari kita sama-sama membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita ulangi biar memudahkan kita untuk mengingat dan menghafal syahadat tauhid, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, udah berkali-kali ini diulang, mudah-mudahan anak Bapak hafal dan juga paham dan tahu lafaz dari syahadat Rasul. Adapun syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki arti dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kembali diulangi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang memiliki arti dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah atau lebih sederhananya dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kembali kita ulangi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang memiliki arti dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah atau utusan Allah. Kembali Bapak ulangi,
Syahadat Rasul memiliki lafaz atau pengucapan sebagai berikut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang memiliki arti dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, atau disederhanakan dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, kembali diulangi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memiliki arti dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, atau bisa dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini, tadi kita udah belajar tentang dua kalimat syahadat. Kembali Bapak ulangi bahwasanya syahadat berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah syahida, memiliki arti persaksian atau perjanjian. Syahadat berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah syahida, yang mana artinya adalah persaksian atau perjanjian. Nah, kembali Bapak ulangi, syahadat memiliki berasal dari bahasa Arab, yang mana awal katanya adalah syahida. Sedangkan syahidah sendiri memiliki arti persaksian atau perjanjian. Jadi kalimat ini digunakan untuk menunjukkan atau meyakinkan diri kita bahwa kita bersaksi atau bahwa kita berjanji atas kalimat itu gitu. Selanjutnya, kembali ulangi, jenis-jenis syahadat itu ada dua. Yaitu yang pertama syahadat tauhid. Mari kita ulangi, syahadat pertama dari dua kalimat syahadat adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Kembali Bapak ulangi, jenis-jenis syahadat yaitu yang pertama syahadat tauhid. Ya, tauhid itu memiliki makna esa. Esa berarti satu. Satu berarti tak ada yang lain. Kembali Bapak ulangi, jenis-jenis syahadat itu ada dua. Dari asal kata dua kalimat syahadat itu yang pertama adalah syahadat tauhid, yang mana tauhid sendiri memiliki arti esa. Esa adalah satu. Satu berarti tak ada yang lain. Yang kedua, dari jenis-jenis syahadat tauhid adalah syahadat Rasul. Rasul sendiri, tadi Bapak udah coba jelasin, Rasul memiliki makna atau arti utusan Allah atau pesuruh Allah juga bisa. Kembali Bapak ulangi, jenis-jenis syahadat yang pertama itu ada syahadat tauhid, yang mana tauhid artinya esa. Esa artinya satu. Satu berarti tak ada yang lain. Yang kedua itu ada syahadat Rasul. Rasul sendiri memiliki arti utusan Allah atau pesuruh Allah. Nah, kembali Bapak ulangi, syahadat, dua kalimat syahadat yaitu syahadat tauhid yang memiliki arti esa, yang mana esa sendiri adalah satu. Satu berarti tak ada yang lain. Sedangkan untuk yang kedua, syahadat Rasul. Syahadat Rasul memiliki arti utusan atau pesuruh Allah. Oke. Jadi anak-anak Bapak, syahadat ini atau dua kalimat syahadat itu bukan perkara yang ibaratnya nggak ada diperintahkan atau nggak ada disuruh sama Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk dasarnya sendiri syahadat itu ada memiliki dalil, yang mana di Al-Quran di sini Bapak ambil di surah Al-Zukhruf ayat 86, dan mungkin nanti ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, di sini Bapak akan mencoba membacakan dalil Al-Quran dari dua kalimat syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq
wa hum ya'lamun. Kembali Bapak ulangi. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa ma syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Yang mana arti dari surah Az-Zukhruf ayat 86 ini adalah dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang tauhid. Tauhid tadi Bapak jelaskan memiliki arti esa. Esa berarti satu. Satu artinya nggak ada yang lain. Dan mereka meyakininya. Jadi ketika kita mengucapkan atau melafalkan syahadat, dua kalimat syahadat, yang mana itu adalah syahadat tauhid dan juga syahadat rasul, berarti kita harus meyakininya. Gitu. Kita harus benar-benar percaya bahwa yang kita ucapkan itu benar. Kenapa kayak gitu? Karena di sini kita coba masuk ke dalil hadis. Adapun dalil hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Islam dibangun di atas 5, yaitu yang pertama kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, yang kedua, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat naik haji dan yang terakhir itu puasa Ramadan. Nah, di sini kita lihat Islam dibangun di atas 5, yaitu yang pertama kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan yang kedua mendirikan sholat untuk yang kedua, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat naik haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Kembali Bapak ulangi, Islam dibangun di atas 5, yaitu pertama kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat naik haji, dan yang kelima melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kembali Bapak ulangi atas dalil Al-Quran yang tadi Bapak sebutkan, yang mana bunyinya wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa ma syahida bil haqq wa hum ya'lamun, yang memiliki arti dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan syafaat. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah, dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan syafaat. Jadi selanjutnya, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka yang meyakininya. Nah, jadi di sini kita bisa pahami jika dikaitkan antara dalil Al-Quran dan juga dalil hadis, dari yang disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 86 bahwasanya kita harus meyakini tauhid itu. Tauhid tadi Bapak jelaskan, tauhid artinya esa. Esa memiliki makna satu. Kalau satu berarti tak ada yang lain. Jadi kita harus yakin nih, percaya dari kalimat syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus benar-benar yakin dari apa yang kita ucapin bahwa Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti itu bukan Tuhan gitu. Terus yang untuk selanjutnya untuk syahadat Rasul juga kita harus benar-benar mencoba untuk meyakininya. Kenapa kayak gitu? Tadi dijelaskan di surat Az-Zukhruf. Syafaat itu hanya untuk mereka, orang-orang yang meyakini. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak yakin, kita nggak akan dapat syafaat atau keselamatan nanti di akhirat nantinya. Tentunya kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk menjadi anak beriman, anak-anak Bapak ini, Bapak yakin selalu mencoba beriman seperti taat kepada orang tua, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi orang beriman, kita harus meyakini apa yang kita ucapkan. Nah, di dalil hadis sendiri, di sini kan disebutkan Islam dibangun di atas 5, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira ada yang tahu nggak
kenapa sih dua kalimat syahadat ini dijadikan pertama atau yang nomor satu yang mendasarkan Islam itu sendiri. Nah, jadi anak-anak Bapak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini perlu tahu bahwasanya kalau misalkan kita berbuat baik ataupun kita mencoba untuk beramal, kayak misal membantu orang tua, menolong sesama, menolong teman sekelas atau menolong adik atau kakak, itu bisa mendapatkan pahala atau berstatus amal dan mendapatkan pahala itu kalau kita udah meyakini dua kalimat syahadat. Kembali Bapak ulangi, jadi kita baru bisa mendapatkan pahala dan memiliki status amal dari segala perbuatan baik kita ketika kita meyakini dua kalimat syahadat. Jadi sederhananya, kalau kita nggak meyakini dua kalimat syahadat, perbuatan baik kita ini nggak akan bernilai amal, nggak akan mendapatkan pahala itu. Jadi kembali Bapak ulangi, kenapa dua kalimat syahadat ini menjadi poin pertama yang dibahas di dalil ini adalah karena setiap perbuatan baik kita yang kita inginkan menjadi atau memiliki nilai amal dan mendapatkan pahala, kita harus meyakini dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Bagaimana yang dijelaskan di dalil hadis ini, setelah kalimat syahadat baru mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji dan juga puasa Ramadan. Jadi semua itu kalau kita belum meyakini kedua kalimat syahadat, kita nggak akan mendapatkan pahala dari apa-apa yang kita lakukan. Kayak misal mendirikan sholat tanpa ada keyakinan bahwa Tuhan itu satu, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita nggak akan dapat pahala. Gitu juga kayak menunaikan zakat, kita menunaikan zakat tapi kita nggak meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka zakat kita nggak akan bernilai amal dan memiliki pahala gitu. Kita nggak akan dapat pahala. Begitu juga haji dan juga puasa Ramadan. Kembali Bapak ulangi, Islam itu dibangun atas 5. Nah, yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kan? Dan yang keduanya sendiri adalah mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat naik haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, kembali Bapak ulangi dari awal ya. Jadi, dengan kita mencoba meyakini, dengan kita anak-anak Bapak ini melafalkan atau membacakan dua kalimat syahadat yang dibagi atas dua, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul, kita harus benar-benar meyakini. Kenapa? Karena dengan kita meyakini dua kalimat syahadat, berarti kita akan mendapatkan pahala atas perbuatan baik kita. Jadi kalau misalkan kita belum meyakininya, kita berbuat baik, itu nggak akan dapat pahala. Jadi kembali Bapak ulangi, kalau anak-anak Bapak ini mau dapat pahala atas segala perbuatan baiknya dan perbuatan baiknya dianggap sebagai amal, jadi kita harus meyakini dua kalimat syahadat. Toh nggak mau kita kan, kalau misalkan kita berbuat baik tapi nggak dapat pahala, kita kan di sini berbuat baik itu mengejar ridho dan juga surganya Allah. Kan sebagaimana dijelaskan sama Rasulullah bahwasanya setiap amal itu memiliki nilai pahalanya masing-masing dan pahala itu adalah bekal kita untuk menuju surga. Nah, jadi kembali Bapak ulangi untuk merefresh kembali ingatan anak-anak Bapak ini, semoga bisa menghafalkan apa yang Bapak ajarkan ini. Jadi syahadat itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya sendiri yaitu syahidah, yang memiliki arti persaksian dan perjanjian. Kembali Bapak ulangi, syahadat berasal dari kata bahasa Arab, yang asal katanya adalah syahidah, yang memiliki arti persaksian dan perjanjian. Nah, untuk syahadat sendiri terbagi atas dua. Jenis-jenis syahadat adalah yang pertama, syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Nah, syahadat tauhid sendiri, tauhid memiliki arti esa. Esa berarti satu. Kalau satu artinya nggak ada yang lain, tak ada yang lain. Nah, jenis-jenis syahadat terbagi atas dua, yaitu syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Nah, untuk syahadat tauhid sendiri, tauhid memiliki arti esa. Esa berarti satu, satu artinya tak ada yang lain. Kembali Bapak ulangi, syahadat tauhid yang asal kata tauhid sendiri memiliki arti esa. Esa artinya satu, satu artinya tak ada yang
lain. Nah, selanjutnya untuk lafaznya sendiri, syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Mari Bapak ulangi, asyhadu alla ilaha illallah, yang mana artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, atau bisa lebih sederhana, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kembali Bapak ulangi, lafaz syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, yang mana artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, selanjutnya untuk syahadat Rasul sendiri, kata Rasul itu memiliki arti atau makna utusan Allah. Kembali Bapak ulangi, syahadat Rasul memiliki arti atau makna yaitu sebagai utusan Allah atau seseorang yang diutus oleh Allah, yang mana lafaznya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali Bapak ulangi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana artinya dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, atau dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Oke. Jadi dari apa-apa yang materi yang sudah Bapak sampaikan, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi di sini coba anak-anak sekalian menyalakan mikrofonnya. Di sini kita akan mencoba evaluasi apakah anak-anak sekalian ini bisa atau mengerti atas materi-materi yang sudah Bapak sampaikan yang sekiranya berulang-ulang agar anak-anak Bapak ini lebih cepat mengerti dan juga lebih cepat menghafal dua kalimat syahadat dan juga materi syahadat itu sendiri ya. Coba kita kembali ke Google Meet. Coba untuk anak-anak Bapak untuk menyalakan mikrofonnya. Kalau bisa ya sekalian dengan videonya. Halo. Ya, Pak. Oke. Gimana penjelasan Bapak tadi, jelaskan? Jelas, Pak. Yakin? Sedikit, Pak. Nah, kok sedikit? Kan berkali-kali itu diulang-ulang. Oh. Yang lainnya ini mana? Anam, kok enggak apa? Enggak nyalain lah. Hadir, Pak. Ya, oke. Ya, sekarang udah bisa kalau dinyalakan mikrofon sama video kalau bisa ya. Jadi di sini Bapak akan mencoba untuk mengevaluasi kira-kira dari tujuan Bapak yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan itu sudah tercapai atau belum gitu ya. Kayak tadi anak-anak Bapak itu mengetahui dua kalimat syahadat, terus bisa melafalkan dua kalimat syahadat, terus memahami makna dari dua kalimat syahadat, dan menerima dan mengetahui dari dua kalimat syahadat. Oke, di sini Bapak akan coba bertanya ke masing-masing murid Bapak yang ada saat ini ya, yang bisa merespon Bapak lah sekiranya. Coba Bapak tanya sama Anam, tadi dari yang Bapak jelasin, syahadat itu berasal dari bahasa apa kira-kira? Apa, Pak? Syahadat itu berasal dari bahasa apa? Nggak tahu, Pak. Lah, kan tadi udah dijelasin. Apa nggak ngedengerin? WC tadi, Pak. Ya, Kenapa? Pak. Pak. Aduh, kan tadi udah dijelasin aturannya. Kalau dalam pelaksanaan pembelajaran dari ini, meskipun kita mematikan mikrofon ataupun videonya, anak-anak tetap memerhatikan penjelasan Bapak atas poin-poin yang sudah Bapak tampilkan di PowerPoint gitu. Jadi nggak amanah dong kalau kayak gitu. Iya, Pak. Jadi kembali Bapak ulangi, syahadat itu berasal dari bahasa Arab, yang mana bahasa asalnya sendiri adalah syahidah yang memiliki arti persaksian dan atau perjanjian. Nah, coba Ana ulangi, syahadat itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Oke, bahasa Arabnya asal katanya apa? Syahidah, Pak. Nah, syahidah sendiri artinya?
Persaksian, Pak. Oke, persaksian. Di sini kayaknya yang merespon cuma Anam ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan ada 2 kalimat syahadat nih. Ada syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Kembali Bapak mengingatkan bahwa syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan untuk syahadat rasulnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi coba murid Bapak ini Anam bacakan kalimat syahadat tauhid yang tadi Bapak sampaikan. Kira-kira kalimat syahadat tauhid itu seperti apa sih? Asyhadu Bapak an Anam. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, alhamdulillah, masya Allah, udah bisa ya, udah bisa syahadat tauhid, udah juga bisa syahadat rasul. Coba Putri Sakina kira-kira bisa melafalkan Pak. melafalkan syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Coba syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa Adu anna asyhadu anna Muhammadar. Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Coba ulangi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa Iya. asyhadu Anna. Muhammadar Rasulullah. Oke. Coba Farhan, ini baru gabung lagi ya. Tadi kenapa keluar? Untuk Farhan sendiri, coba bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Jaringannya bermasalah kayaknya. Oke, mungkin kita skip aja. Jadi yang merespon tadi cuman ada Anam sama Putri ya. Yang lainnya kayaknya mungkin jaringannya bermasalah atau mungkin kita sebutkan sendiri ya. Jadi kembali Bapak ulangi. Untuk mereview ulang pengetahuan kita atas materi yang sudah kita pelajari, syahadat itu berasal dari bahasa Arab, yang mana kata-katanya adalah syahidah. Syahidah sendiri memiliki arti persaksian atau perjanjian. Dan untuk jenis-jenis kalimat syahadat itu ada 2, yang mana yang pertama adalah syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid sendiri dengan kata tauhid memiliki arti esa. Esa berarti satu berarti tak ada yang lain. Jadi cuma satu Tuhan kita yang kita sembah, tak ada yang lain. Jadi kita nggak boleh selingkuh, satu aja cukup. Oke, selanjutnya untuk lafaznya sendiri, syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kembali Bapak ulangi, asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan untuk syahadat rasul, yang mana rasul memiliki arti atau makna utusan Allah atau seseorang yang diutus oleh Allah, memiliki lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali Bapak ulangi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi kesimpulannya adalah syahadat ini terbagi atas 2. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul, yang mana lafaznya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tadi untuk evaluasi sendiri kayaknya yang Bapak pastikan paham ya. Alhamdulillah anak Bapak Anam, anak Bapak Putri Sakina yang cantik ini, anak yang ganteng ini, alhamdulillah mungkin memperhatikan Bapak dengan baik. Semoga yang lainnya yang tidak bisa Bapak hubungi ya mungkin karena koneksi jaringan yang kurang baik atau semacamnya. Semoga Bapak harap anak-anak Bapak yang lainnya juga paham dan juga hafal serta bisa melafalkan 2 kalimat syahadat ya. Oke, Ya, Pak. selanjutnya selama pembelajaran hari ini kira-kira anak-anak Bapak
punya pertanyaan nggak? Silakan. Yang mau bertanya boleh mungkin diajukan ke Bapak yang bingung, yang kira-kira nggak paham atau yang tadi tidak tersampaikan dengan jelas mungkin karena koneksi atau semacamnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Anam, Putri nggak mau bertanya? Farhan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Adil Pak. silakan. Kita sekarang Adil. lagi dalam sesi tanya jawab. Kira-kira anak-anak Bapak dari apa yang Bapak sampaikan ada yang mau ditanyain atau enggak ya? Silakan, coba. Kalau nggak nanya nanti Bapak yang bertanya. Oh, Mau nanya Pak. iya apa tuh? Nah, Itu kan tadi Pak ada namanya syahadat tauhid sama syahadat Rasul. ya. Kenapa dibilang syahadat tauhid dan kenapa dibilang syahadat Rasul Pak? Nah, oke. Jadi di sini Bapak akan mencoba kembali menjelaskan kenapa sih syahadat itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya istilah syahadat ini kadang disebut juga sebagai syahadatain. Nah, arti ain, makna ain sendiri itu adalah dua. Jadi sesuai dengan kata tersebut, syahadatain berarti dua kali syahadat. Nah, dibagi sendiri atas dua. Artinya memang syahadat itu ada dua. Ya, tadi pertanyaan anak Bapak, syahadat tauhid itu apa atau syahadat rasul itu apa ya? Ini syahadat tauhid sendiri, tauhid itu memiliki kata esa. Sedangkan esa itu satu. Satu berarti tak ada yang lain. Kata syahadat sendiri berasal dari bahasa Arab. Yang asal katanya syahidah yang memiliki arti persaksian atau perjanjian. Jadi kalau misalkan syahadat tauhid memiliki arti persaksian bahwasanya tiada yang lain atau persaksian bahwasanya hanya ada satu. Oke, selanjutnya untuk syahadat Rasul sendiri, Rasul itu memiliki makna utusan Allah atau seseorang yang diutus oleh Allah. Kita gabungkan dengan makna syahadat tadi, syahadat artinya adalah perjanjian atau persaksian. Berarti syahadat Rasul adalah persaksian atau perjanjian bahwasanya adanya utusan atau seseorang yang diutus oleh Allah. Nah, oke. Jadi mungkin itu ya, jawaban yang bisa Bapak sampaikan ke anak Bapak. Kira-kira yang lain ada yang mau bertanya nggak? Coba silakan. Yang mau bertanya? Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Bapak rasa mungkin anak-anak Bapak ini sudah pada paham semua ya. Dan kebetulan yang bisa merespon Bapak saat ini cuman Anam, Farhan, sama Sakinah. Yang lainnya mungkin terbatas karena jaringan atau yang lainnya ya ada kesibukan. Ya Bapak harap dan Bapak anggap semoga anak-anak Bapak ini bisa mengerti dan memahami bahwasanya materi yang tadi Bapak sampaikan itu adalah sesuatu yang penting untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi alangkah baiknya untuk selalu diingat. Jadi untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah anak Bapak Anam, anak Bapak Farhan, dan juga Putri Sakinah cukup aktif ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi dan yang lainnya bisa mencoba untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf bila mana ada penyampaian atau mungkin miskomunikasi karena jaringan atau lain semacamnya, karena mungkin kita sadar bahwa kita melakukan pembelajaran ini melalui daring dan daring sendiri pasti banyak kekurangan. Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, selalu di rumah, dan sekalipun harus keluar, ingat selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangannya anak-anak ya. Selalu jaga kesehatannya, biar kita nanti bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, Pak. Ya, Masya Pak. Allah. Oke, udah ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan Faratul Majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, udah. Siapa selanjutnya? Mau buat Google Meet sendiri atau gimana?